apa aja lah yang bisa dicat. Itu nggak dimarahin sama keluarga tuh bang? Mewarnai Indonesia. Apa itu? Mewarnai Indonesia, misi dadakan sebenarnya. Ngopsa, santai ngobrolnya, padat isinya. Hai sahabat ngobrol semuanya, selamat datang kembali di Ngopsa, santai ngobrolnya, padat isinya. Nah, hari ini di studio kita kedatangan nih tamu jauh dari Kalimantan Barat. Langsung aja ya kita sapa. Hai Bang Yoga. Halo. Langsung nih Bang ya dari Kalimantan Barat. Sejauh ini cuman abang loh yang paling jauh lintas pulau dan provinsi Yang ya? ada di studio. Bener. Bener Thank you, Bang terima ya. kasih undangannya. Ya, dan terima kasih juga sudah berhadir di sini. Oke, nah mungkin teman-teman ngobrol di rumah nih yang belum tahu Bang Yoga itu siapa sih gitu. Nih mau dikenalin dulu ya sedikit. Jadi Bang Yoga itu adalah seorang backpacker yang juga membawa misi untuk mewarnai Indonesia. Betul begitu Bang? Kurang lebih. Kurang lebih gitu ya. Nah lebihnya kita minta langsung penjelasan gitu ya Bang gitu. Oke. Oke, nah ngomongin tentang backpacker sendiri, kita kepoin dulu nih Bang Yoganya dari sisi itu ya. Sebenarnya nih Bang, mulai dari backpacker itu sejak kapan sih? Backpacker sejak kapan? 2014, 16, 14. 2014. Ya, setelah resign dari sekolah. Oh. Resign dari saya keluar dari sekolah, aku udah mulai keluar. Ya. Oke, berarti awalnya itu mungkin abang jelasin dulu ya, abang dari mana, mungkin terus backpackernya itu kemana gitu kan? Soalnya sahabat ngobrol orang ini penasaran. Ya, kalau dulu jalannya ya paling explore aja ya. Ya mungkin bisa dibilang tanpa tujuan, yang main di air terjun, pantai, atau mungkin sekedar jalan di kota-kota teman gitu. Nggak yang seperti sekarang yang agak ada arahnya mungkin ya kan. Alhamdulillahnya ada arahnya bagi aku sih. Berarti kalau dulu tuh masih di daerah sekitaran Kalbar sih. Iya, di Kalbar, Kalimantan Tengah, hampir Kalimantan sih kecuali Kalimantan Utara. Ya. Dan itu sambil apa ya? Aku gabung di skena punk juga, street punk gitu, dan di punk jadi kayak kesempatan aku buat keliling. Iya, jalan. Iya. Itu biasanya sampai berapa hari tuh Bang di luar? Aku pertama mengeksplor benar-benar luar itu selama 1 bulan. Itu pulang pergi dari Kalbar ke Kaltim, itu durasinya 1 bulan. Itu cuma singgah-singgah ke kota aja, nggak sampai yang ke dalam-dalamnya gitu, nggak. 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Wow, itu baru selesai sekolah, terus beberapa saat setelahnya 1 bulan di luar. Iya. Itu nggak dimarahin sama keluarga tuh Bang? Secara nih kan gitu. Banyak sih, kayak kakak, mungkin kakak yang selalu berusaha memastikan kalau aku baik-baik aja. Kekhawatiran ada dari dia, cuma ya mungkin ada beberapa syarat atau beberapa petuah dia yang semoga nggak dilanggar katanya. Misalnya jangan jangan narkoba, jangan bertato, jangan mencuri, ya selayaknya orang tua lah mengingatkan anaknya gitu. Wah, tapi maksudnya keluarga tetap mendukung berarti ya dengan apa yang ya untuk sekarang kakak dukung banget, kakakku dukung banget gitu. Apalagi yang sekarang dengan membawa visi dan misi sendiri gitu ya. Oke. Nah, sekarang mulai keluar nih dari Kalimantan, ya kan? Itu udah mulai keliling-keliling pasti kan? Itu biasanya sendiri atau sama tim nih? Sendiri, selalu sendiri. Perjalanannya sendiri, tapi nanti di daerahnya atau kadang aku kalau di luar kan kayak pertama aku di Sumatera Utara itu aku ikut kegiatan dengan organisasi lain, jadi daftar volunteering gitu, lolos gitu, dan di desa penempatannya aku join bareng mereka gitu. Oh, berarti kayak sekali jalan terus kemudian ada event, jadi ke event itu juga gitu, kontribusi gitu ya. Wow, keren kan?
pasti sahabat ngobrol di rumah pada tanya-tanya nih, udah backpacker. Jadi backpacker itu nggak cuma tujuannya jalan-jalan doang nih Bang ya, nggak cuma ngelihat destinasi-destinasi di beberapa tempat, tapi bisa juga membawa pesan pribadi. Seharusnya seperti itu. Jadi untuk kebanyakan backpacker mungkin untuk sekarang ya mungkin lebih banyak yang mengutamakan tujuannya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba misalnya dengan membawa buku misalnya untuk anak-anak di sekitar wisata yang kalian kunjungi. Misalnya nih. Tapi kebanyakan sekarang kan cuma explore dan itu sah-sah aja. Oh iya. Sah-sah aja. Jadi niat tuh kita kembalikan ke masing-masing backpackernya sendiri ya. Cuman alangkah lebih baiknya nih kalau teman-teman ngobrol di rumah pada pengen backpacker, terus nggak salah juga gitu kalau bawa pesan pribadi untuk mungkin bisa sedikit berkontribusi di daerah-daerah sekitar. Dan itu ceritanya pasti beda. Bener banget. Nih pasti nih, bentar lagi kita langsung masuk ke yang paling intinya nih. Jadi Bang Yoga ini dia punya visi pribadi yang dibawa ketika backpacker. Apa itu Bang? Mungkin ya bisa kita lanjut. Please welcome. Oh, please welcome. Mewarnai Indonesia. Apa itu? Mewarnai Indonesia, misi dadakan sebenarnya. Misi yang ditemukan di jalan, di perjalanan. Jadi ya bukan misi yang dipersiapkan dari awal dengan matang, dengan konsep yang jelas atau dengan arah yang jelas. Benar-benar ditemukan sama di perjalanan sih Kak. Kayak seperti yang aku bilang, aku kalau keluar itu pasti ikut kegiatan organisasi lain, daftar organisasi lain, dan itu aku lakukan secara estafet, daftar dari kegiatan ke kegiatan seperti itu. Nah setelah pandemi puncaknya, pandemi udah mulai ada angin-angin corona nih, ya kan? Sepertinya kegiatan bakal berkurang banyak nggak ada kegiatan lah seperti itu. Jadi peluang untuk daftar itu sangat tipis mungkin gitu. Dan aku memutuskan tajuk perjalanan ini gitu, sambil diskusi sama temanku di Riau pada saat itu di Pekanbaru, dan dapatlah nama Mewarnai Indonesia. Yang ekspedisi sejuta warna mewarnai Indonesia. Wah. Ini menariknya lagi teman-teman ngobrol. Ini tadi ngomongin masalah corona, berarti timbul idenya itu semenjak corona nih. Waktu pas di awal-awal sebelumnya. Iya, masih belum panik sih pada saat itu. Masih kayak media orang-orang Indonesia masih kayak jadi jokes. Mungkin Indonesia kena air comberan aja diminum gitu kan. Masih yang kayak gitu. Pada saat itu belum yang benar-benar heboh belum. Wow, dan itu berarti ketika ekspedisi itu berlanjut pasti pindah dong dari satu tempat ke daerah lain gitu kan? Pasti. Nah, ini nih corona. Tapi jalan. Itu gimana tuh? yang penting siap e-hack, aplikasi e-hack, siap di karantina. Ya sempat beberapa kali di karantina sih, karantina mandiri yang atas kesadaran pribadi. Ada yang benar-benar harus karantina selama sebulan. Kemarin, ya itu di Nias ya. Jadi ikhlaskan waktu sebulan buat yang penting bisa lanjut perjalanan gitu. Dan itu kan demi kebaikan juga bersama. Selain peduli dengan diri sendiri, juga peduli dengan orang-orang yang akan kita kunjungi nanti. Ya benar. Gitu. Karena kita nih singgah di banyak tempat. Iya, di pelabuhan. Benar banget. Padat-padat bareng orang. Itu pas keluar dari Mentawai itu hebohnya itu pas aku keluar dari Pulau Mentawai Kak. Jadi padat-padat udah desak-desakan bareng bule lagi kan. Dan itu udah mulai ada pos-pos tentang social distancing ya. Social distancing, cuci tangan di mana-mana gitu. Tapi pada saat itu masih terjebak dengan situasi itu. Iya, pokoknya mau melanjutkan perjalanan ragu akan adakah pos-pos lagi yang mungkin menghambat perjalanan ini gitu kan. Banyak ketakutan di sana. Cuma dan buktinya sampai di Banda Aceh. Ya benar, dan alhamdulillah sehat-sehat aja Bang Yoganya sekarang nih.
Dan pastinya kalau nggak sehat nggak bareng kita dong. Yeah. Oke, nah sebenarnya titik awal dari mewarnai Indonesia itu di mana sih sebenarnya? Itu kalau yang temanya mewarnai Indonesia ya. Itu aku rasa setelah di Mentawai mungkin ya, di Mentawai, karena sebelum-sebelumnya itu benar-benar yang tuntutan program dari organisasi yang aku ikuti, misalnya yang di-apply gitu ya, yang aku tawarkan di awal di organisasi itu. Jadi aku rasa itu nggak masuk hitungan. Jadi walaupun mewarnai tapi mungkin terlalu mengakuisisi jadinya ya, mengklaim itu kegiatan aku gitu. Walaupun aku yang lakuinnya, tapi beda. Jadi mulai mewarnai Indonesia aku rasa di Mentawai ya. Tapi awalnya itu di Aceh. Awal aku melukis di perjalanan ini. Oh ya. Berarti ya, nangkap ya? Sebenarnya agak pusing nih. Titik awal di sini, terus awal itu di Aceh. Gimana tuh maksudnya ya? Udahlah kita bilang aja di Aceh ya. Di Aceh Tamiang ya. Pokoknya awal aku udah ke Sumatera Utara tahun 2019 gitulah, tapi di Sorkam gitu kan. Dan itu bareng organisasi lain. Udah ngecat juga. Oh, udah mulai. Udah ngecat juga. Cuman belum spesifik namanya. Iya, yang di sini baru, yang selama di Sumatera utuh setahun ini. Solo nih ya. Solo. Jadi selama di Sumatera atau di Aceh tadi? Tadi di Aceh. Aku rasa Aceh ini termasuk pulau. Jadi aku pokoknya provinsi yang ada di Pulau Sumatera itu aku Sumatera. Oke, baiklah. Jadi jadi setelah bersama dengan tim nih sebelumnya, terus pada akhirnya memutuskan karena corona, jadi mungkin banyak aktivitas yang terhambat. Jadi akhirnya berangkat sendiri nih dengan visi sendiri. Jadi adalah si mewarnai Indonesia ini. Mewarnai. Berarti banyak cat dong, banyak warna ya. Pasti. Ya. Jadi sebenarnya itu project lukis atau gimana nih? Atau mungkin ngecat rumah orang gitu. Mewarnai Indonesia sebenarnya mewarnai apa saja. Apa saja? Kalau ini ya harfiahnya. Oh ya. Tapi tujuan utamanya di perjalanan ini adalah memberikan lukisan gratis ke sekolah-sekolah, yang diutamakan sekolah yang negeri, dan aku rasa membutuhkan. Tapi kira-kira administrasinya jelas agak opsi nanti dulu gitu. Dan tidak mentok di sekolah, juga fasilitas-fasilitas yang sifatnya umum, balai desa, termasuk rumah ibadah, puskesmas itu di Mentawai, puskesmas, ya macam-macam, dinding masyarakat, dinding pagar, apa aja lah yang bisa dicat. Berarti Bang Yoga seniman juga nih ya? Iya, bisa dikatakan. Iya. Seniman sih. agak berat memikul nama seniman itu agak berat bagi aku. Pelukis. Enggak. Atau apa nih sebut? Artivis. Oke. Baik, artivis. Oke. Nah, terus dari gambar-gambar itu sebenarnya ada pesan nggak sih Bang yang dibawa gitu? Aku mengusahakan selalu ada edukasi di dalamnya. Paling tidak aku memvisualkan apa yang ada di sekitar mereka, termasuk budaya, adat istiadat mereka, misalnya motif atau apa aja lah yang berkaitan dengan budaya mereka. Aku berusaha visualkan di kesempatan aku melukis di sana gitu. Misalnya yang edukasi, ada nilai edukasinya nih biasanya di sekolah, yang misalnya apa ya, buang sampah misalnya yang hijau nih kan, tong sampah yang hijau ini untuk sampah apa, itu divisualkan ya, pemilahan sampah, kata-kata motivasi misalnya, apapun cita-citamu sekolah aja dulu gitu misalnya, atau berarti kayak memberi pesan melalui lukisan ya, tepatnya seperti itu. Oh ya. Berusaha untuk seperti itu. Dan sebenarnya ada tadi kan sekolah-sekolah yang memang masuk itu yang mungkin membutuhkan, terus kemudian yang penting kalau ada administrasi yang jelas gitu. Nah sampai sekarang sebenarnya berapa sekolah sih yang udah atau berapa mungkin tempat gitu yang udah disinggahin kira-kira gitu? Kayaknya nggak terhitung nih satu bro. Terlalu banyaknya ya. Nggak terlalu banyak sih, cuma
terlalu banyak kalau terlalu Dihitung banyak satu. di satu-satu. Tapi aku ngitungnya dari space lukisan aku. Sekarang udah yang ke space lukisan yang ke 161 di Banda Aceh. Wow. 161 itu dengan berbagai ukuran ya. Ada yang 3 kali 4 meter, ada yang 6 kali 6 meter. 161 lukisan. Iya, dengan berbagai ukuran. Itu tidak dihitung meter. Belum dihitung meter. Oke. Nah, itu sebenarnya lukisan-lukisan itu kalau misalnya sahabat ngobrol nih penasaran, mereka bisa ngeliat nggak sih mungkin kayak ada platform gitu? Oke. Dengan senang hati. Langsung di bawah ini ya. Di Mewarnai Indonesia. @mewarnai Indonesia. @mewarnai Indonesia. Itu Instagram ya? Instagram, YouTube juga ada. Boleh? YouTube juga ada. Oke, silakan. Di Mewarnai Indonesia juga. Mewarnai Indonesia mungkin ada sahabat ngobrol pengen ngeliat. Ya, daily perjalanan, proses aku menuju daerah satu ke daerah yang lain ada semuanya di sana. Walaupun dengan kualitas yang ya tau lah, vlogger apa sih? Vlogger juga. Kaleng-kalengan. Ya, tapi tetap dengan membawa misi mewarnai Indonesia ya. Dan insya Allah akan terus berlanjut ya Bang setelah Insya Allah, Aceh ya. Tidak mentok di sini saja. Tidak mentok di sini saja. Oke, nah balik lagi nih tadi di proses mungkin lukisannya sendiri. Tadi kan ada beberapa sekolah yang diutamakan yang tidak mungkin tidak mampu ya. Nah itu masa kayak cat terus kemudian seluruh peralatan gitu. Itu gimana tuh untuk prosesnya sendiri? Aku selalu berusaha untuk menyediakan itu. Aku berusaha untuk tidak membebani mereka dengan kebutuhan-kebutuhan pokok mengecat di dinding seperti itu. Tapi kadang ada sekolah-sekolah yang benar-benar antusias nih Kak, kayak penuhin dong sekolah kita, terus kita sediain catnya gitu. Dan kadang juga ada yang sempat ngasih amplop gitu, yang sebenarnya komitmenku tidak untuk menerimanya gitu. Tapi semakin kesini aku rasa bisa nih untuk sekolah lain, dibeliin cat untuk sekolah lain gitu. Jadi ada kadang sekolah-sekolah yang ngasih gitu. Berarti kayak subsidi silang gitu ya? Iya, setelah satu sekolah lanjut ke sekolah lain gitu. Dan aku berusaha tidak untuk mengambil keuntungan di sana. Takutnya di framing seperti itu kan. Benar. Ya teman-teman, jadi ini memang pure dari Bang Yoganya sendiri, dan kalau memang ada support ya itu bentuk catnya sendiri dari sekolah untuk sekolah juga gitu untuk ya. Sekolah juga. Dan kalaupun ada dilanjutkan ke sekolah lain. Bahkan sisa catnya kadang aku bawa. Serius? Iya, kayak kadang kantongin di botol-botol, masukin di botol-botol kan biar muat tuh di tas. Jadi masukin di botol-botol sisa cat, dan itu bisa digunain lagi gitu. Jadi nggak harus di setiap daerah beli cat gitu. Oke. Dan sebenarnya ketika ngecat itu memang betul-betul sendiri atau memang kayak masyarakat setempat atau mungkin anak-anak sekolah itu sendiri diajak gitu? Aku berusaha juga untuk melibatkan mereka ikut terlibat, tapi kadang beberapa anak aja yang antusias. Dan ada beberapa pemuda yang biasanya mau bantu gitu. Selalu ada orang-orang yang antusias sih. Dan aku berusaha untuk ngajak mereka. Tapi aku juga nggak mau ngerepotin orang sebenarnya. Iya, aku lebih senang kerja sendiri daripada kerja bareng tapi nanti lambat gitu. Tapi untuk anak-anak beda cerita, yang dimana kita harus berusaha untuk mengedukasi, ngasih motivasi biar mereka ngerasain hal baru gitu. Tapi yang sifatnya udah harus serius, pergi deadline. Iya benar. Itu lebih baik aku sendiri. Oke. Nah ini ngomong-ngomong sendiri nih, mewarnai Indonesia kan. Jadi pernah nggak sih untuk kayak bekerja sama dengan komunitas setempat ataupun tadi kan pengennya sendiri nih, tapi mungkin dalam kesendirian itu karena mungkin katanya nih gerak sama-sama itu kan lebih mudah ya dibandingkan gerak sendiri. Nah pernah nggak sih Bang kalau terpikir untuk mau kerja sama nih sama kayak komunitas setempat, mungkin ada anak pemuda-pemudanya juga di situ? Kalau spesifik komunitas belum, tapi kelompok-kelompok pemuda sering sekali. Ya, teman-teman OMK dari teman-teman Katolik kan, Karang Taruna belum ada.
ya kelompok-kelompok kecil pemuda lah biasanya, geng-geng dia gitu, geng sepercircle lah, circle gitu lah. Oke, benar-benar. Nah, mungkin teman-teman yang mau ngelihat nih lukisan, kita mau tampilin juga nih di bawah sini foto-foto bentuk Bisa foto-foto ya? lukisan. Bisa dong. Di Ngopsan aku sih nggak bisa. Karena kita punya editor yang handal ya. Oke. Nah, berarti setelah ini kan di Aceh nih ya. Kalau di Aceh sendiri nih, di mana sih yang udah diwarnain gitu? Oh, di Aceh sendiri belum ada sekolah yang dicat, tapi ada TBM di Rumah Relawan Remaja itu Peace Volunteer Center ya. Iya, benar. Terus di Koran Aceh mungkin agak susah nyari sekretariatnya di sekitar Penayung. Cari aja deh Koran Aceh. Di situ ada jejak kenang-kenangan dikit. Ya baru itu. Ya baru itu. Oke. Di Sabang juga nggak jadi kemarin. Kalau sebelum ke Banda Aceh nih, Awang sempat di mana? Pulau Banyak. Itu selama 2 bulan lebih. Nah, Pulau Banyak Singkil masuk provinsi Aceh juga deh ya, dihitung ya. Masih Aceh. Masih di Aceh hitungannya. Kalau di Pulau Banyak itu sekolah atau sekolah, kantor desa, BUMDes, perahu-perahu nelayan, rumah pribadi. Wah. Ya, macam-macam. Apapun yang sekiranya masyarakat minta bantu seperti itu, bantu dong buatin ini gitu. Karena aku ngerasa pengen sesuatu itu seperti apa. Jadi mungkin mereka bisa mendapatkan lukisan saat aku hanya saat aku ada di sana gitu. Ada kemungkinan pelukis lain datang, tapi entah mereka bisa dapatkan atau tidak gitu. Jadi ya, walaupun ada yang tidak sempat dikerjakan gitu banyak, tapi aku berusaha untuk ngasih apa yang mereka mau sih, mumpung gitu. Dan itu pasti sangat memorable sekali tuh bagi masyarakatnya sendiri yang memang nggak pernah expect bakal ada aktivis datang, terus kemudian memberikan lukisan gratis dan ngebantu sekolah-sekolah dengan nilai-nilai edukatifnya yang memang tersisa di dinding. Itu merupakan nilai yang luar biasa sendiri nih bagi masyarakatnya sendiri. Ada nggak sih Bang? Dan bagiku. Benar, dan bagi artisisnya sendiri ya Bang Yoga. Oke, pernah nggak sih Bang kayak ada kisah yang memang maksudnya ya mungkin melatar belakangi ataupun yang nggak bisa dilupain selama mewarnai Indonesia ini? Pas di kegiatan. Pas kegiatan. Yang hal yang berkesan gitu. Banyak sekali. Di Rokan Hulu, Riau, di Nias, itu tempat-tempat yang berkesan lah. Di Mentawai, hampir semua tempat berkesan, tapi yang paling berkesan Nias. Nias. Ada apa dengan Nias? Teman-teman ngobrol, mari kita tanyakan. 8 bulan. Wow. Pesannya rasa-rasa khawatir, rasa takut itu selalu ada, dan itu masih ada dalam diriku sendiri Kak. Bagaimana nanti di jalan, bagaimana nanti ketika aku menemukan orang jahat, bagaimana nanti ketika aku 0 rupiah, bagaimana nanti kalau aku di saat sendiri di hutan, lagi di perjalanan nggak dapat kendaraan, nggak dapat tumpangan, masih ada rasa-rasa seperti itu. Dan aku juga seperti kalian mungkin yang masih berpikir seperti itu dulu, dan percayalah di saat kita mencoba itu bakal terbayarkan rasa penasaran kita daripada kita menunggu. Nah, kalau aku ya coba aja sih, mungkin bisa dicoba dengan yang tidak terlalu ekstrim, misalnya antar kota dulu Kak, atau kabupaten, misalnya dari Banda Aceh nih ke Langsa coba gitu. Kan masih aman kan, masih orang Aceh, orang kita gitu kan. Nggak mungkin yang kayak sampai gimana gitu. Coba aja dulu kayak nyoba backpacker di lintas kota atau kabupaten. Terus tips dan apa? Ya. Terus kalau misalnya mungkin untuk teman-teman di luar nih, mereka pengen kontribusi sebenarnya, tapi kayak mungkin nih Bang Yoga punya bakat sendiri ya dengan melukis. Nah, teman-teman di rumah mungkin kayak aku nih kayak nggak bisa apa-apa gitu. Aku tuh nggak tahu mau ngapain. Banyak alternatif untuk berkontribusi. Maksudnya jalan sambil melakukan sesuatu ya. Kawan-kawan bisa bawa buku misalnya, untuk kalau buku bacaan terlalu sulit, mungkin teman-teman bisa beli buku 1-2 lusin.
Ya. Buku tulis. Iya, buku tulis bisa juga, buku tulis 1-2 lusin terus dan atau ketika kita mencari nilai. Atau kita mencari nilai-nilai seperti itu tadi. Wow. Dan satu yang paling aku pelajari nih dari Bang Yoga, itu tuh nggak perlu hebat untuk menjadi bermanfaat. Iya, nggak perlu hebat. Ya. Untuk menjadi bermanfaat ya. Mungkin ya. Jadi kayak apapun yang kita punya, mungkin orang luar sana tuh masih bermimpi untuk memiliki apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita lakukan. Jadi hal yang paling utama adalah coba dulu. Coba aja dulu. Benar. Oke, nah mungkin nih udah di akhirnya nih Bang. Mulai pengen banget tanya, penasaran nih. Sebenarnya berapa banyak sih provinsi yang udah Abang jelajahi nih? Provinsi. Kurang lebih 13. Kurang lebih 13. Wow, hampir setengah ya. Hampir setengah Indonesia, guys. Oke. Kalau masih banyak cita-cita. Benar, dan pasti nggak berhenti di sini dong. Dan amin. Semoga tetap bisa mewarnai Indonesia. Dan semoga kita bisa ketemu di tempat mungkin bisa jadi luar ya, nggak ketemu di Aceh, mungkin Molly nanti yang ketemu di Jogja, di Kalimantan gitu. Oke, benar. Indonesia tuh luas men. Indonesia luas dan indah. Benar banget. Oke, terima kasih sahabat ngobrol semua, dan terima kasih banyak juga Bang Yoga udah mau hadir di sini, dan thank you. Ya nggak kerasa ya, kayaknya waktu terus berjalan, tapi pembahasannya nggak habis nih. Ya. Jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa di Ngobsang episode berikutnya. Bye. Jangan lupa Bang, like, comment, dan subscribe.